Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Tiara. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Etika Manajemen dari dosen pengampu Yuliana Afifa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mendorong pelaksanaan etika dan pelatihan. Di sini ada cara khusus oleh manajer untuk mendorong perilaku etika. Yang pertama yaitu pemilihan karyawan. Proses seleksi harus dipandang sebagai kesempatan untuk belajar tingkat pengembangan moral, nilai pribadi, kekuatan ego, dan kemampuan mengontrol seseorang individu. Yang kedua yaitu kode etik dan peraturan keputusan. Kode etik pernyataan formal tentang nilai utama organisasi dan peraturan etika yang harus diikuti oleh karyawan adalah pilihan populer untuk mengurangi ketidakjelasan. Kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus melakukan hal yang benar, cukup kebebasan untuk memungkinkan kebebasan perilaku. Yang ketiga yaitu kepemimpinan manajer tingkat atas. Manajer tingkat atas adalah tokoh panutan dalam hal kata-kata dan perilaku. Meskipun apa yang mereka perbuat jauh lebih penting dari apa yang mereka katakan. Manajer tingkat atas juga memberikan nuansa dengan praktek penghargaan dan hukuman mereka. Yang keempat, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Pencapaian tujuan adalah kunci dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang berfokus pada tujuan ekonomi. Tujuan akhir akan dimulai secukupnya. Caranya perilaku etik, baik cara maupun tujuannya harus dievaluasi. Tidak memberikan penghargaan pada tujuan-tujuan tanpa mempertinggi proses tujuan yang dicapai. Yang kelima, etika pelatihan. Contohnya, karyawan Lockheed Martin mendapatkan khusus pelatihan etika tahun yang diberikan manajer mereka. Fokus utamanya adalah Lockheed Martin. Situasi kasus khusus yang dipilih atas relevansnya dengan departemen atau masalah khusus pekerjaan yang didiskusikan dan kemudian diterapkan. Yang keenam, audit sosial mandiri. Contohnya, Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang memberikan standar yang lebih pasti pada bisnis tentang penyelesaian keuangan dan penata laksanaan korporat. Semakin banyak organisasi yang menganggap ide audit sosial independen ini sebagai ide yang menarik. Yang ketujuh, mekanisme protektif. Karyawan yang menghadapi dilema etika memerlukan mekanisme protektif agar mereka dapat melakukan apa yang benar tanpa takut mendapatkan peringatan. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang cara khusus manajer untuk mendorong perilaku etika. Terus di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor pendukung pelaksanaan pelatihan. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan lembaga atau organisasi dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Hal-hal yang dianggap sebagai faktor penting suatu pelatihan adalah yang pertama, kebutuhan organisasi. Organisasi yang membutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan pengertian jabatan. Yang kedua, kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi merupakan bagian tak terpisahkan dari organisasi. Kebutuhan pribadi melengkapi kebutuhan organisasi.
Pengembangan diri yang diperoleh melalui pengembangan jabatan akan memperkaya diri dan sering disebut sebagai pengembangan karir. Yang ketiga, investasi sumber daya manusia. Pelatihan tidak diubah sebagai pendidikan formal yang membutuhkan biaya pengadaan yang tidak sedikit. Memilih pelatihan sebagai suatu investasi sumber daya manusia, walaupun masih diragukan hasilnya, tetap banyak lembaga, organisasi, atau perusahaan yang menugaskan tenaga-tenaga utamanya untuk mengikuti pelatihan, baik dalam maupun luar negeri. Menurut Robinson dan Anwar, tingkat motivasi keberhasilan pelatihan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu karakteristik individu peserta pelatihan, bahan pembelajaran pelatihan, dan metode atau teknik pelatihan. Selanjutnya, Anwar menyatakan bahwa ada dua hal yang harus menjadi perhatian utama dalam menyusun program pelatihan yang akan dilaksanakan, yaitu pertama, bahan pembelajaran pelatihan atau materi. Bahan atau materi pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan, mampu menjawab permasalahan yang dihadapi, dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode atau teknik pelatihan. Robinson dan Anwar menyatakan bahwa tingkat pencapaian keberhasilan pelatihan dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya yaitu metode atau pendekatan pelatihan. Ada beberapa faktor atau pendekatan pembelajaran pelatihan yang dikenal, yaitu pertama, pendekatan berdasarkan didaktik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Yang ketiga, pendekatan integratif. Yang keempat, pendekatan proyek. Agar pelatihan dapat berhasil dengan baik, maka harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Anwar, ada 8 faktor yang harus diperhatikan agar pelatihan atau training dapat berhasil dengan baik, yaitu perbedaan individu. Tiap-tiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lain, baik mengenai sifat, tingkah laku, maupun pengalaman. Terus kaitannya dengan analisis pekerjaan. Analisis ini bermaksud memberikan pengertian akan tugas yang harus dilaksanakan dalam suatu pekerjaan dan untuk mengetahui alat-alat apa yang harus dipergunakan dalam mengerjakan pekerjaan. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu pelatihan terlebih dahulu harus diketahui keahlian dan kebutuhannya, sehingga pelatihan dapat diarahkan untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan. Terus motivasi. Sebaiknya pelatihan dirancang sebaik-baiknya sehingga menimbulkan motivasi kepada peserta pelatihan. Motivasi dalam pelatihan sangat diperlukan sebab pada dasarnya yang mendorong peserta pelatihan untuk mengelola pelatihan tidak berbeda dengan motif yang mendorongnya untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya itu partisipasi aktif. Pelatihan tidak hanya memberikan teori dan praktek, tetapi juga dapat membentuk cara berpikir kritis dan bagaimana mempraktekkan pengetahuan yang diperolehnya. Melalui keikutsertaan peserta pelatihan, maka semakin menyadari masalah-masalah yang dihadapi sehingga ia berusaha memecahkan masalah yang sulit secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu pemilihan peserta pelatihan. Sebaiknya pelatihan diberikan kepada mereka yang berminat dan menunjukkan bakat untuk mengikuti latihan itu dengan hasil yang baik. Sehingga perlu diadakan seleksi calon peserta. Terus pelatihan yang selektif. Seorang pelatih harus memiliki kemampuan seperti memiliki rasa tanggung jawab dan sadar akan kewajiban, kebijaksana dalam segala tindak dan sabar, dapat berpikir secara logis dan memiliki kepribadian yang menarik. Terus
Trainer training. Seorang pelatih sebelum diserahi mandat sebagai pelatih unggulan telah mendapatkan pendidikan khusus menjadi pelatih. Selanjutnya, metode pelatihan. Metode yang digunakan dalam pelatihan harus sesuai dengan jenis pelatihan yang diberikan. Dalam melaksanakan pelatihan, lembaga atau organisasi dapat memilih model atau siklus pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai.